mau memuji Tuhan? Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka dioper Pak, di dalam Tuhan. Bersuka, diopernya teratur ya Pak ya, nggak maju mundur. Oke, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Ya, ke belakang harus dapat juga. Mari kita bersukaria, bersuka, maju ke depan, yang paling belakang bawa ke depan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Stop. Pak serius, saya sengajanya di sini. Karena teman sendiri, jadi saya sengajanya mau di situ, tapi dia keburu. Nah, ini ada beberapa, beberapa kertas. Bapak pilih mana? Satu aja ya Pak ya. Oke, silahkan dibaca. Oh, sini, maju ke depan Pak. Sharingkan kebaikan Tuhan yang pernah Anda alami dalam hidupmu. Jadi gini, ini peristiwanya tahun 2023 kemarin. Saya ini menurut saya bukan seorang bapak yang baik. Jadi tahun 2023 itu anak kedua saya yang laki-laki baru lulus SMA Domenico Savio, SMA Don Bosco Semarang, ya SMP Domenico Savio Semarang, SMA Don Bosco Semarang. Dan ketika memilih SMA pun saya juga sempat protes, kamu kok milih SMA kelas 2? Karena SMA kelas 1 itu di Semarang itu Loyola. Karena kebetulan saya Katolik, SMA Loyola. Enggak Pak, Loyola anaknya pintar-pintar, males. Adik pengen kumpul yang biasa-biasa aja. Dan akhirnya lulus SMA Katolik Don Bosco. Anak ini sebetulnya bercita-cita ingin meneruskan eyangnya menjadi angkatan laut. Dia pengen masuk akabri laut. Makanya dalam persiapannya dia ikut maraton, Borobudur maraton dia ikut untuk persiapan fisiknya ya. Borobudur maraton dia ikut, Tugu Pahlawan maraton dia ikut, terus di Denpasar atau apalah saya lupa ikut. Pokoknya nggak tahu duit dari mana, saya juga nggak tahu. Adikku punya duit, yes, pokoknya ada. Jadi dia bisa ngikuti keluar kota kemana, ikut untuk persiapan fisiknya. Ternyata pada saat pendaftaran di tahun 2023 itu, yang mana tahun sebelumnya tahun 2022 itu IPS bisa. Makanya saya kaget loh, kamu sudah tahu IPS kok mau daftar akabri dari mana Dek? Dari dulu yang namanya akabri itu mau masuk taruna itu IPA minimal. Kalau zamannya Bapak A1 atau A2, kalau dulu zamannya Yangkung itu mesti kelas IPA. IPS itu hanya polisi. Enggak Pak, ngeyel dia. 2022 kemarin itu dibuka kesempatan IPS. Ya terus gimana? Faktanya sekarang nggak bisa. Ya wis lah, adik tak daftar kuliah saja. Daftar kuliah. Saya tahu anak saya itu biasa-biasa. Makanya dalam tradisi iman Katolik, kalau di dalam Islam itu ada kegiatan umroh, gitu. Maka saya melakukan jalan salib. Yaitu saya pergi ke salah satu Gua Maria di Banyuwangi. Karena kami kan ada Senang Sono di Jogja yang sangat terkenal, ya toh. Ada yang di Kediri, apa itu, Posarang. Nah, saya mencari yang tidak biasa. Ke
Banyuwangi. Orang jarang tahu bahwa ada Gua Maria di Banyuwangi, di tengah hutan jati. Dan jauh sekali, kita tahu perjalanan Surabaya Banyuwangi paling nggak makan waktu 7 jam ya toh. Berangkat berlima. Ya teman-teman kebetulan itu teman-teman mantan aktivis Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya. Dulu saya ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Surabaya. Di situ ya kami berdoa biasalah ya, jalan salib, setelah jalan salib devosi namanya. Devosi itu ya doa pribadi lah, doa pengharapan. Di situ saya selipkan ya salah satu doa antara lain supaya harapan anak saya yang ingin masuk kuliah universitas negeri itu diterima, dikabulkan. Saya pun nggak tahu daftarnya universitas mana aja saya nggak tahu daftarnya. Karena anak saya yang pertama itu daftar ke Undip nggak keterima, terus akhirnya kuliah Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Nah yang kedua ini daftar di mana aja saya nggak tahu, karena kebetulan sudah tinggal sama ibunya di Jakarta. Terus saya nggak ngerti, cuman pengumumannya kapan pun saya tidak tahu. Suatu ketika saya lihat Instagram anak saya, dia pamer, upload kayak semacam barcode gitu loh, diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di UI. Oh, sebagai bapak yang merasa bukan bapak yang baik, ya toh, tentu saja saya senang, ya toh. Wih, anakku diterima UI. Mas Agus ini sangat tahu betul. Sejak saya SMP kenalan, saya satu kelas dia dengan dia di kelas 1 SMP 1M, SMP 12. Saya ini sekolah nggak pernah niat memang. Saya ini memang tidak bodoh. Saya yakin saya tidak bodoh. Saya ranking 14 kok kalau di SMP 12 tuh. Seragam bukan seragam, kaos olahraga saya nomor 14. Tapi saya sejak sekolah dari TK Santa Clara, SD Santa Clara, SMP 12, SMA 15 terus sampai nggak naik pindah Santa Maria, saya tuh nggak pernah belajar. Nggak pernah saya belajar tuh. Karena saya setiap kali gini, ya ada rasa GR. Wis ngerti lah apa sinau. Jadi sampai kuliah pun saya nggak pernah belajar. Saya hanya pernah nyontek itu dalam hidup saya itu kuliah stesia. Karena nggak pernah belajar, nggak pernah masuk kuliah, saya terpaksa pinjam catatan teman kan. Ya biasa pakai bolpen pilot yang lancip, nulis kecil-kecil untuk repean pada saat ujian. Ya seperti itu. Artinya ketika anak saya diterima UI, menurut saya seperti yang tadi kesaksian yang diharapkan saya, ini kasih karunia Allah yang luar biasa buat saya. Menurut saya. Karena apa? Makanya ada 2 peristiwa dan menurut saya itu betul-betul Allah mengasihi saya. Jadi peristiwa pertama adalah ketika anak saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kedua adalah peristiwa yang sama ketika keluarga kami menghadapi keponakan saya yang kebetulan alumni Vanlit, SMA Vanlit di Muntilan, ya SMP-nya di Surabaya, SMA-nya dia masuk Vanlit Muntilan, asrama kan itu. Ketika saya diberitahu dalam grup WA keluarga bahwa Dik Juan daftar ke UGM, saya kebetulan termasuk bangsawan. Saya ini bangsane Tangyawan. Jadi ketika bangun jam 9 pagi, kebetulan di rumah kami ini ada usaha keluarga, warung kopi ya, di samping rumah. Adik saya kebetulan waktu itu masih kerja di RCTI. Jadi dia setiap hari sebelum ngantor ke RCTI di Bambu Runcing itu, di MNC Group itu, Pak Tower MNC, dia mesti mampir ke warkop. Tak tanya, anakmu ya apa tuh? Oh tolong Pak D, nanti pengumumannya sore 2:30 jam 3. Wah, saat itu saya teringat peristiwa yang saya alami kan, ketika saya jalan salib dan doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Saat itu juga saya ini kan bukan orang yang termasuk religius, tidak. Saya ini sampai hari ini mungkin sudah 5 tahun nggak ke gereja. Artinya nggak ke gereja rutin. Kan rutinnya itu kan setiap hari, paling nggak kuduskanlah hari Tuhan kan tuh seminggu sekali. Saya tidak. Saya ini wong sing sak dek sak nyang. Ketika merasa dipanggil Tuhan, yuk nang gereja kan. Pagi misarian pagi gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Jadi seperti itu. Jadi ini pembenaran saya, pembenaran orang malas sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-sekali manusia harus cari pembelaan diri.
Jadi ketika siang itu saya diberitahu adik saya bahwa pengumumannya 2:30 sore Pak D. Saya langsung WA keluarga saya. Di dalam iman Katolik ada kebiasaan kami itu doa Angelus, doa Angelus Kustos. Doa Angelus itu dilaksanakan setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Ketika Anda tahu lonceng gereja katedral berdentang, teng teng teng, itu namanya bagi umat Katolik langsung ambil tempat untuk doa dimanapun dia berada. 6 pagi, 12 siang, jam 6 sore. Itu doa Angelus, doa malaikat Allah seperti itu. Maka saya ingatkan keluarga saya, kebetulan Dek Juan kan, karena itu keponakan saya dari adik saya. Nanti itu pengumuman hasil UMPTN-nya. Saya nggak tahu istilah sekarang apa ya. Kalau zaman kita kan UMPT ya. Kalau yang Pak Ferry ini zamannya si Penmaru. UMPT saya ingatkan, ayo nanti kita bareng-bareng. Karena belum pernah dalam keluarga kami itu kita melakukan doa bersama. Tepat jam 12 siang kita harus ambil tempat, siapa saja yang lagi bekerja letakkan pekerjaan masing-masing, ambil doa Angelus bareng-bareng. Ada keponakan saya yang, loh doa koyo apa itu Pak D? Golek ono nang Google. Jawaban saya sederhana, daripada sekarang ini apa yang nggak bisa ditanyakan di Google kan? Tanyakan ke Google. Betul, ketika 12:05 saya ingatkan, siap-siap ya, cari teksnya doa Angelus di Google. Tepat jam 12 siang ya kita mulai doa Angelus masing-masing di rumah masing-masing. Setelah itu ya selesai seperti biasa. Saya bilang di dalam grup WA keluarga, mudah-mudahan doa kita bersama ini memberi kekuatan, memberi dorongan gitu, agar pintu langit itu terbuka. Bahasa saya itu kadang-kadang bahasanya Pak Yai gitu. Ya. Benar. Sama, saya nggak ngikuti, nggak nunggu pengumuman, nggak. Tiba-tiba di grup WA keluarga itu adik ipar saya, istrinya adik saya itu teriak-teriak, video ya. Ya ampun Tuhan, gitu lah. Dan karena kebetulan ponakan saya diterima di Fakultas Hukum UGM juga. Jadi ya itulah. Kalau tadi dalam pertanyaan kelima tadi, kasih karunia apa mujizat apa yang pernah kamu terima dari Allah, ya itulah. Ternyata doa itu memang sebuah kekuatan yang dahsyat. Saya sampaikan dalam keluarga saya pada waktu itu, setelah 2 peristiwa tadi, anak saya yang mengalami diterima di Fakultas Hukum UI, keponakan saya mengalami di Fakultas Hukum UGM, dari seorang ya dari seorang seperti saya, yang dari pembuka tadi saya katakan, saya ini bukan orang yang baik, ya. Hanya orang yang biasa-biasa. Tapi saya juga punya keyakinan, dan keyakinan itu adalah iman. Iman itu adalah sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan. Jadi dari peristiwa itu saya katakan kepada keluarga saya di grup WA bahwa di sekeliling kita, di lingkungan kita, orang pintar itu banyak, ya banyak. Jadi jangan pernah membayangkan kalau tadi tidak jadi orang pintar berharap yang aneh-aneh. Orang pintar itu tidak harus juara. Orang pintar itu tahu kapan waktu yang tepat untuk menghadap Tuhan. Nah, orang pintar itu banyak. Orang kaya di sekeliling kita juga banyak. Kalau kita tidak pintar, kita tidak kaya, mau berharap apa? Maka satu-satunya harapan adalah kita berlutut di hadapan Allah. Menurut saya seperti itu. Jadi saya bilang, kalau saya bilang di Axel, anak saya Axel itu keterima di Fakultas Hukum UI, dan Dek Juan diterima di Fakultas Hukum UGM, itu bukan karena Dek Juan pintar, sudah belajar sungguh-sungguh, lalu Dek Juan anaknya orang yang kaya, enggak, faktanya anaknya orang yang cukup saja. Tapi kenapa diterima di UI dan UGM? Ya karena itu adalah
kasih karunia Allah. Bukan jadi supaya kita tidak terjebak dalam bahwa kita itu sudah berusaha rajin, sama. Kasih karunia Allah itu sama. Surga itu juga kasih karunia Allah. Jangan pernah merasa menjadi seorang yang religius, orang yang sudah berkelakuan baik dan segala macam pasti masuk surga. Nggak ada itu. Nggak ada rumusnya. Kalau ada yang kasih tahu rumusnya masuk surga sama dengan A plus kali bagi kurang apa, saya pengen tahu. Nggak ada. Maka sebagai umat Allah, menurut saya ya kita harus yakin bahwa dengan segala kerendahan hati kita selalu meletakkan segala kesulitan dan rasa syukur kita melalui tidak ada cara lain, yaitu selalu memanjatkan harapan dan doa serta syukur kepada kehadirat Tuhan yang Maha Kasih. Itu aja sharing dari saya sore hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya, sharingnya Pak Tio. Pak Tio itu angkatan 86 dan Pak Tio ini adalah perwakilan juga dari Ika Rolas. Jabatannya apa saya lupa, cuman panjang sekali. Jabatannya apa, Pak? Wakil Ketua Umum Ika Rolas, ya. Puji Tuhan. Yuk kita satu lagi, dua kalau cukup. Saya minta waktu 2 menit lagi. Yuk, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya, ke belakang ya Pak. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Pak, kayaknya yang Bapak itu, nah itu silahkan maju Pak. Maaf Bapak itu karena saya belum. Kita kenalan dulu Pak Wisnu 90. Oke, Pak Wisnu kita ada 4. Pilih yang mana Pak Wisnu? Oh jangan, nanti nggak fair. Oke, dibaca Pak Wisnu. Sebutkan 7 orang nama yang kamu kenal di acara BD ini. Ya, silakan. Tapi jangan ada dulu Pak. Oh ya, mix. 90 Banyak. banyak ya. Pertama Mas Agus, Mbak Ermin, ya, Mas Tio, terus Mbak Esther. Berapa? 4 ini ya? Tapi kan saya enggak kenal. Enggak apa-apa. Tetangga saya, jadi enggak apa-apa lah. 4. Siapa lagi ya? Enggak boleh teman. Terus siapa yang di belakang itu? Wali aku jenenge. Tuh nggak boleh. Satu-satunya. Iya. Masuk angkatannya. Saya enggak kenal. Mbak siapa ya? Enggak semua, iya. Iya, berarti 4 ini ya. 4. Mas Koko 5. Terus saya enggak kenal, tapi Mas Triono 85. Iya, saya gini, saya enggak kenal. Terus itu kakak teman saya, Mbak Mita, tinggal di Beratang, depannya kuburan. Gangnya depan kuburan ya. Saya enggak kenal, ya. Temannya kakak saya Ware, ya. Berarti berapa? 6. Satu lagi siapa ya? Udah 7. Oh iya, terima kasih. Nggak kenalnya. Iya, mohon maaf saya enggak kenal, cuman saya tahu, oh ini saya kenal. Puji Tuhan Pak, makasih karena nggak kenal nggak berhasil, tapi Anda mendapatkan yang manis-manis saja. Nanti Pak Tio akan saya kasih ini, saya lupa tadi. Oke, sekarang sekali lagi ya, satu lagi. Ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
tahu dari namanya sih, Pak Freli. Silakan Pak. Oke, ini angkatan paling muda. Oke, dibaca. Ajak satu orang angkatan di atas atau di bawah. Maksudnya ini yang pinter doa gitu ya. Berdoa supaya setiap acara PD ini memberi dampak dan menjadi berkat. Mas Koko. Nggak ada. Jadi Mas Koko harus maju. Nanti kita berdoa bersama dan tidak boleh sama dan tidak hanya kata-kata kepada siapa kita Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran kami semua di sini. Mungkin ada yang dalam perjalanan yang tidak bisa hadir ataupun yang memang punya rencana-rencana lain. Tuhan berkati persekutuan akhirnya sehingga menjadi kami semua yang hadir dan juga yang belum hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak, puji Tuhan. Pak sebentar, Bapak Freli. Iya, oke. Terima kasih untuk doa pembukanya. Buat Bapak, dia panitia Pak. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Pak Tio, makasih banyak. Tuhan memberkati. Oke, karena kita sudah dibuka oleh doa pembuka dengan Pak Freli dan ketua acara ya Pak ya. Dan termasuk WA-nya juga, kita mau memulai acara ini dengan puji-pujian. Silahkan Pak Kuku. Singer Bu, ya. Satu, oh iya, kita pujikan saat kami berkumpul ya, nostalgia lagu. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Amin. Ada sukacita, saudara? Ya, kita pujikan lagi lagu kenangan kita waktu persekutuan doa ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Singing glory, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Yang laki-laki katakan, oh my sister, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Dulu ya, salah. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Sekali lagi, oh my brother. My brother, praise the Lord. Hallelujah. Ayo yang Jawa. Oh my sister. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Kasih salam ya. 2 orang minimal kasih salam ya. Tos ya. Ya, kita pujikan Ko 1 2 3. Ya. Ya, agak goyang dikit ini ya. Ko 1 2 ini ya, ko. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu susah, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya
sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam renungan pembawaan Frantun. Kita pujikan. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan dengan segenap hati, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita pujikan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan dengan sepenuh hati, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu.
bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus kami bersyukur padamu.